Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raka Akmal Palosa dari kelas 12 Farmasi 2. Baik, selanjutnya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Antika Pasya dari kelas 12 Farmasi 2, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Pradina dari kelas 12 Farmasi 2. Saya perwakilan dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ipalaria dari kelas 12 Farmasi 2, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Rizka, 12 Farmasi 2 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kemajuan peradaban Islam di dunia. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu tersebut terdapat pergiliran kekuasaan dua daulah besar. Mulanya Daulah Umayyah yang berkuasa. Pasca kekuasaan Daulah Umayyah runtuh, Daulah Abbasiyah berganti memimpin Islam. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan luasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu pembangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu pembangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor kemajuan peradaban Islam. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. Asimilasi dengan bangsa lain membuat perkembangan ilmu pengetahuan cukup terbantu. Salah satunya adalah asimilasi dengan Persia yang pengaruhnya sangat kuat di bidang pemerintahan. Selain itu juga berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat, dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani merupakan masuk melalui penerjemahan-terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama ilmu filsafat. Yang kedua, gencarnya gerakan penerjemah. Dalam proses terjemahan ini dilakukan dalam 3 fase, yaitu diantaranya 1. Pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Pada fase ini penerjemahan didominasi oleh karya-karya di bidang astronomi dan matematik. Yang kedua, pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah, buku-buku ini yang banyak diterjemahkan adalah bidang filsafat dan kedokteran. Yang ketiga, setelah tahun 300 Hijriah, dalam fase ini proses penerjemahan semakin berkembang, terutama setelah adanya perbuatan. 3. Perkembangannya kebudayaan Islam secara mandiri. Hal ini ditandai dengan berkembang luasnya lembaga-lembaga pendidikan Islam, madrasah-madrasah dan universitas-universitas yang merupakan pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Pada masa ini, pendidikan Islam berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan budaya Islam sendiri yang berlangsung sangat cepat. Pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awalnya memang merupakan perpaduan antara unsur-unsur pembawaan ajaran Islam sendiri dan unsur-unsur yang berasal dari luar, yaitu dari unsur budaya Persia, Yunani, Romawi, dan India, dan unsur budaya lainnya. Kemudian, dalam lembaganya, potensi atau pembawaan Islam tidak merasa cukup hanya menerima saja unsur budaya dari luar itu, tetapi juga mengembangkannya lebih jauh sehingga kemudian warna
dan unsur-unsur Islamnya tampak lebih dominan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kemajuan-kemajuan tidak hanya dalam ilmu pengetahuan keagamaan saja, tetapi juga dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan umumnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada yang poin keempat, termotivasi oleh metode berpikirnya filsuf Yunani. Majunya pola pikir filsuf Yunani memberikan motivasi bagi ilmuwan Muslim untuk lebih banyak berkarya dalam kemajuan pendidikan Islam, sehingga munculnya ilmuwan seperti Jabir bin Hayyan, Al-Kindil, Al-Razi, Al-Hawazini, Al-Farabi, Ibnu Umayyah dan Ibnu Riyud. Poin selanjutnya, adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Islam senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kemajuan ilmu dengan cara belajar dan membaca buku-buku yang bermanfaat. Adapun beberapa faktor penyebab kemunduran peradaban Islam, yakni yang pertama, adanya perang salib dan serangan dari Mongolia sebagai faktor eksternal. Perang salib yang terjadi sekitar 1096 hingga 1220 Masehi dan serangan Mongolia pada 1220 hingga 1300-an Masehi juga menjadi salah satu penyebab kemunduran peradaban Islam. Yang kedua, faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang. Hal ini menyebabkan penduduk negara tersebut tidak hanya terfokus di satu kawasan saja. Yang ketiga, perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran. Saat perdagangan Islam internasional sedang tidak berlangsung dengan baik, kekuatan Barat mulai muncul, hingga pos perdagangan di negara Islam dikuasai oleh negara Barat. Demikianlah faktor kemunduran yang bisa saya jelaskan atau saya paparkan mengenai faktor kemunduran Islam